Gimana kabarnya hari ini? Aku berharap dimanapun kalian berada, kalian sehat dan diberkati Tuhan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian ingat gak sih hari ini kita merayakan hari apa? Ya betul, kita merayakan hari Paskah. Maksudnya Paskah itu apa sih? Arti Paskah adalah dilewati. Jadi maksudnya seperti orang-orang kita ini yang harusnya binasa, kita tidak binasa karena Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita? Tepuk tangan Yesus. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Joyful kids, joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah ya Tuhan. Tuhan berkati agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita naikkan satu pujian, I have decided to follow Jesus. Semuanya tepuk tangan dan bangkit berdiri ya teman-teman. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. The road behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Don't go with me till I will follow. Don't go with me till I will follow. Don't go with me till I will follow. Not turning back, not turning back. Don't go with me till I will follow. Don't go with me till I will follow. Don't go with me till I will follow. Not turning back, not turning back. Not turning back, not turning back. Not turning back, not turning back, not turning back. Yaitu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Kau Rajaku.
sampai selama-lamanya. Kau rajaku, sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai selama-lamanya. Kau rajaku, sampai selama-lamanya. Kau rajaku, sampai selama-lamanya. Kau rajaku. Makasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, haleluya. Terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati agar firman-firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Senang kembali ketemu dengan Kak Donald. Dan hari ini kita akan beribadah spesial nih adik-adik. Ibadah kita adalah hari ini ibadah apa adik-adik? Ya, bukan cuma hari Minggu ya adik-adik ya. Tapi hari ini kita sedang merayakan hari Paskah. Wow, senangnya kita merayakan Paskah. Dan nanti Kak Donald kasih tahu nih, kenapa sih kita mesti merayakan Paskah? Terus kenapa sih kita senang merayakan Paskah? Nah, apa itu Paskah? Nah, adik-adik, nanti Kak Donald mau jelasin ya. Sebelumnya, yuk Kak Donald ajak adik-adik untuk lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa dulu untuk pimpinan Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini hari yang sangat bahagia, hari yang spesial, karena hari ini kami mau merayakan Paskah. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menghormati ibadah ini, menghormati hari Paskah, dan kami mau menyimpannya, menjaganya, dan kami ingin mengerti bagaimana kami merayakan Paskah dengan baik. Tuhan, tolong supaya cerita firman Tuhan ini benar-benar kami diberkati dan kami sungguh-sungguh mau melakukannya. Tolonglah kami Tuhan untuk dengar-dengaran firman-Mu dan juga mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Wah, nih adik-adik, sekarang Kak Donald ini mau kasih lihat adik-adik satu video nih. Ya, coba adik-adik lihat video ini ya. Bisa ya begitu ya adik-adik ya.
Ih, kita nontonnya ngeri-ngeri sedap ya, adik-adik ya, kita nontonnya ngeri-ngeri sedap ya adik-adik ya, sedap-sedap ngeri ya. Kadang-kadang kita lihat, ih, aduh, ih, dikit lagi, aduh, nyaris, aduh. Sampai kayak gitu adik-adik ya. Kenapa? Karena di video tadi kita lihat ada orang yang hampir apa adik-adik? Hampir mati. Hampir ditabrak, hampir ketiban, hampir kena musibah. Tapi hebatnya video itu tadi adik-adik lihat apa? Mereka semua apa? Selamat. Mereka semua itu nyaris hampir dikit lagi. Aduh, itu kalau nggak cepet-cepet, kalau nggak kelewat, waduh, habis sudah adik-adik. Nah, tapi masalahnya adalah adik-adik, yang bisa seperti itu nggak mungkin banyak-banyak orang. Betul nggak adik-adik? 1 orang, 2 orang, wah paling cuman jumlahnya sedikit. Tadi yang adik-adik lihat di video jumlahnya berapa? Cuman 1 ya. Walaupun masalahnya beda, penyebab kejadian berbeda yang membuat bisa ketimpa bencananya beda-beda, tapi orang yang luput, orang yang selamat, orang yang lolos, orang yang nyaris tadinya kena, berapa jumlahnya? Cuman 1 ya. Di beberapa tempat cuman 1. Nah, kalau misalnya yang ada, kalau misalnya yang terjadi orangnya jumlahnya banyak bagaimana? Kalau ada 5 gimana? Kalau ada 10 gimana? Kalau ada 100 gimana? Kalau ada 1000 gimana? Kalau ada 1 juta gimana? Bisa nggak? Nggak bisa adik-adik. Pasti ada salah satu yang kena. Pasti ada salah satu yang kena musibah. Pasti ada yang kecelakaan. Pasti ada yang meninggal. Pasti ada yang tertimpa adik-adik. Hanya cuma 1. Nah adik-adik, arti Paskah adalah dilewati. Kita terluput. Kita yang tadinya nyaris kena, ya, seperti video tadi, nyaris, hampir aja. Ternyata nggak kejadian, nggak kesampaian. Kita luput, kita selamat, kita bebas, kita akhirnya masih bisa hidup. Itu arti dari Paskah, dari kata Pesah, ya, dalam bahasa Ibrani, dan itu artinya apa? Dilewati. Nah, yang namanya Paskah itu apa artinya adik-adik kalau gitu? Namanya Paskah, kita dilewati, kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita diluputkan dari apa yang namanya? Dari yang namanya dosa. Nah, dari yang namanya apa adik-adik? Dosa. Nah, itu arti dari Paskah. Jadi, kalau kita selamat, kita luput, kita bebas, tapi bukan karena dosa, itu namanya bukan Paskah. Ya, bisa jadi itu keberuntungan, itu artinya anugerah, itu artinya kita masih bisa dikasih kesempatan, itu artinya kita belum waktunya meninggal, itu artinya kita masih Tuhan tolong, tapi itu belum tentu arti Paskah. Karena Paskah bicara tentang apa adik-adik tadi? Kita dilewati, kita dibebaskan, kita luput dari apa yang namanya dosa, dari hukuman dosa. Nah, adik-adik tahu nggak hukuman dosa apa? Nah, coba nih Kak Donald mau kasih tahu sama adik-adik kelas kecil, sedang, besar yang tahu. Coba cari ayatnya di dalam Alkitab. Upah dosa adalah maut. Itu terdapat di kitab apa? Pasal berapa dan ayat berapa? Ayo cepat jawab adik-adik ya. Nah, itu yang pertama adik-adik, Kak Donald mau cerita dari video tadi. Nah, yang kedua adik-adik, nih Kak Donald mau kasih lihat juga kepada adik-adik. Ada nama-nama benda-benda yang kita manusia butuh. Kita ini manusia nggak bisa dengan kekuatan kita. Walaupun adik-adik punya tenaga, punya tangan 2, punya kaki, punya badan, tapi nggak semua kita bisa kerjain, nggak semua kita bisa pakai dengan tangan kita. Nggak bisa adik-adik. Ya,
walaupun kita punya dua tangan, tapi dua tangan ini juga nggak sanggup. Ada yang membuat kita nggak bisa adik-adik. Kita butuh alat, kita butuh benda, kita butuh sarana. Nah, contohnya apa nih adik-adik? Nih, contohnya, apa nih namanya nih? Hah? Namanya apa nih? Ayo, apa namanya? Ini dipakai di mana adik-adik? Dipakai di kuping? Dipakai di kepala? Wah, nggak muat. Dipakai di mana? Di kaki? Enggak, ini dipakai di tangan. Namanya sarung tangan. Nah, adik-adik, kenapa nih kita mesti pakai sarung tangan ya adik-adik? Ya, kalau misalnya kita nih lagi ada nanam-nanam nih, ya, atau nanam-nanam, terus takutnya kan ada duri, ada beling, ada batu-batu gitu ya. Jadi dengan adanya sarung tangan ini, tangan kita nggak sakit, terlindungi, nggak tergores, nggak luka. Betul nggak adik-adik? Jadi kita bisa pegang, betul nggak? Kita bisa sentuh, ya kan? Terus nggak kotor tangan kita gara-gara ada satu tangan ini. Tangan kita jadi bersih, tetap bersih dan tidak kotor. Nah, beruntung nggak? Bersyukur nggak kita dibantu dengan alat ini? Iya, seneng ya adik-adik ya. Apalagi manusia itu banyak banget loh dibantunya. Iya, manusia itu banyak banget dibantunya. Apalagi adik-adik. Apalagi zaman sekarang nih ada corona nih. Kita mesti pakai alat bantu supaya kita bisa steril, kita bisa bersih, kita bisa menjaga supaya jangan sampai terkena virus corona. Nah, ini namanya apa nih adik-adik? Hand sanitizer. Nah, ini adik-adik, kita kalau habis kemana-mana, habis pegang apa, kita habis ya mungkin adik-adik menyentuh benda-benda barang-barang apa, nah kita semprot deh, tuh disemprot. Wah, bisa dibawa kemana-mana adik-adik ya. Jadi menghemat juga, nggak harus cari air. Jadi dengan adanya hand sanitizer ini, kita bisa kantongin, kita bisa bawa kemana-mana. Jadi kita tertolong nggak dengan adanya ini? Iya, tertolong adik-adik. Apalagi adik-adik, nih kita juga ya ada yang namanya pakai masker. Tuh adik-adik, ini zamannya virus corona nih, kita harus pakai masker. Nah, adik-adik, kalau kita pakai masker kan kita enak, mau ketemu orang juga masih boleh kan, walaupun kita pergi keluar rumah, tapi kan kalau kita pakai masker kita jadi bisa terlindungi. Tentu tetap jaga apa adik-adik? Jaga jarak ya, 2 meter, 1 meter, kita jaga jarak, tapi tetap pakai masker. Jadi kita aman. Udah ada hand sanitizer, kita pakai masker, kita jaga jarak, jadi kita masih bisa lah keluar rumah, jadi nggak bosen. Bisa coba pergi tempat makan, atau belanja, atau mungkin ke mall, tapi kan kita masih bisa terlindungi adik-adik. Betul nggak? Jangan nekat nggak pakai masker, terus nggak pakai hand sanitizer, terus ngomongnya deket-deket. Wah, itu mah adik-adik, kita pasti bisa kena kayak gitu, bisa kena corona. Betul nggak? Jadi kita bersyukur ya ada benda-benda itu adik-adik ya, bener nggak? Kita terlindungi, kita terjaga. Apalagi adik-adik, wah banyak nih. Nih adik-adik, apa nih namanya nih? Ini namanya apa? Helm. Coba tuh adik-adik, kita kalau adanya helm kan, jadi kalau misalnya kita naik motor, ya kita pergi naik motor, jalan raya, kan banyak motor lewat, banyak mobil, kendaraan umum. Nah, dengan adanya helm ini untuk menjaga apa adik-adik? Menjaga kepala kita dilindungi, sehingga dengan adanya helm ini ya kita nyaman. Apalagi kalau misalnya ada tiba-tiba batu lewat, yang paling parah kalau ada apa? Kalau ada burung, dia sedang ngebom, dia burung sedang buang air besar. Waduh, kalau kita nggak pakai helm, kita lagi naik motor sambil lagi ketawa-ketawa, bisa kemakan itu. Aduh, jadi vitamin. Ya adik-adik. Tapi kalau misalnya ada helm ini kan,
Nah, kita terlindungi, betul nggak? Walaupun ada burung, ya dia berak gitu adik-adik, kena helm doang, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Kalau misalnya kita jatuh, misalnya kada helm, kepala kita terlindungi, nggak sampai berdarah, nggak sampai pecah. Ada helm adik-adik, betul nggak? Terus kalau hujan, naik motor hujan, ada helm, kita jadi kepala kita juga aman tuh. Lihat ya manusia adik-adik. Manusia ini ternyata membutuhkan benda-benda ini adik-adik. Kita ini perlu ini semua, menolong kita semua. Apalagi adik-adik, Kak Donald kayaknya mau buka usaha nih, buka toko nih adik-adik. Banyak barang di sini adik-adik. Nah, ini saya kasih tahu nih. Ya. Ini namanya apa adik-adik? Payung. Ya nggak adik-adik? Ini namanya payung. Nah, adik-adik pasti udah tahu lah payung buat apa tuh adik-adik ya. Kalau kita dengan adanya payung kan enak adik-adik. Apalagi kalau musim hujan. Betul nggak? Mana Kak Donald? Mana Kak Donald? Mana Kak Donald? Cukup. Ya adik-adik, ini kan berguna sekali, apalagi kalau musim hujan adik-adik. Seperti sekarang ini kan masih kadang-kadang suka hujan, betul nggak? Jadi kita dilindungi, jadi nggak kepanasan, nggak kehujanan. Coba bayangkan adik-adik kalau kita nggak pakai payung hujan-hujanan, bisa sakit, masuk angin kita bisa akhirnya meriang, betul nggak adik-adik? Ya, benda-benda ini penting sekali kan adik-adik. Apalagi nih adik-adik, Kak Donald ini kayaknya lagi buka toko online ini ya. Siapa yang mau beli, siapa yang mau belanja. Jadi itu barang-barang yang manusia buat, manusia bikin. Kenapa adik-adik? Karena walaupun manusia ini punya otak, punya pikiran, punya tenaga, punya temen, punya keluarga, punya saudara, tapi kita kemana-mana, kita mau apa, kita mau ngapain, kita perlu alat, benda, barang-barang yang mendukung, yang bisa bantu kita, yang bisa tolong kita. Betul nggak adik-adik? Nah, begitu juga adik-adik. Misalnya, ini lagi nih ada nih. Nah, ini apa nih adik-adik nih? Ini tongkat apa nih? Tongkat sakti. Bukan tuh ujungnya. Ini buat apa adik-adik? Buat gosok gigi, buat gosok gigi. Giginya segede gajah. Bukan, ini buat kita ngepel lantai, adik-adik, bersihin lantai. Ngomong-ngomong adik-adik suka bantu mami papi nggak di rumah nih bersih-bersih? Jangan-jangan bangun tidur nggak gosok gigi, nggak mandi, nggak makan, bobo lagi, main game terus, tidur lagi. Kayak lagu apa adik-adik? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Ya. Waduh, adik-adik lihat nih. Ini buat bersihin ya lantai. Coba adik-adik kalau nggak ada alat ini, bersihin lantai pakai tangan. Waduh, bersihinnya susah. Apalagi kalau 3 lantai. Mau pakai tangan sendiri. Tangan kita lama-lama lecet-lecet ya. Betul nggak adik-adik? Dengan adanya alat ini, kita bisa bersihin dengan cepat, dengan baik. Dan kita nggak sampai luka-luka. Nah adik-adik, dari semua barang-barang benda ini yang Kak Donald tunjukin, coba adik-adik, itu artinya apa? Artinya kita ini manusia lemah, kita ini manusia nggak berdaya, kita ini nggak kuat, kita ini nggak sanggup mengerjakan semuanya. Kita perlu memakai barang-barang benda-benda ini sehingga kita aman, kita efisien, kita tidak sakit, kita bisa cepat mengerjakannya. Betul nggak adik-adik? Iya, tapi adik-adik, apakah barang-barang benda-benda tadi yang buat bantu-bantu kita, yang buat nolong kita, ya, apakah bisa nolong dosa? Bisa nggak adik-adik? Bisa nggak nih pakai ini nolong dosa? Nggak bisa. Bisa nggak hand sanitizer ini nyemprotin supaya dosa? Dosa, keluar! Keluar dosa, pergi dosa, pergi dosa. Bisa nggak? Nggak bisa adik-adik. Ya nggak? Begitu juga adik-adik, kalau misalnya kita pakai payung begini, nggak bisa melindungi dosa payung ini. Payung ini nggak bisa untuk kita jaga dosa. Nggak bisa adik-adik. Betul nggak? Semua barang-barang ini dikumpulin jadi satu,
Semua yang ada di rumah kita, dimanapun kita gabung jadi satu, nggak ada yang bisa untuk membereskan dosa. Kita lemah, kita nggak berdaya. Kalau untuk tangan aja perlu dilindungi, untuk kepala kita perlu dilindungi, untuk kaki kita ada sepatu, betul nggak adik-adik? Kita pakai sepatu melindungi sepatu kita. Nah, coba adik-adik, untuk kita supaya jangan sampai terhukum karena dosa, supaya kita jangan sampai jatuh dalam dosa, kita juga butuh alat bantu, kita juga butuh ada yang bisa tolongin kita, lindungin kita, jagain kita. Bisa nggak dengan kekuatan kita sendiri? Hah? Bisa nggak adik-adik? Nggak bisa. Siapa di sini yang masih suka lawan orang tua? Siapa di sini yang masih suka bohong? Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Siapa di sini yang ngomongnya suka kotor? Siapa di sini yang males? Siapa di sini yang nggak mau berdoa, membaca Alkitab, nggak rajin ibadah? Siapa di sini yang nggak mau sekolah dengan sungguh-sungguh? Siapa di sini yang suka nyontek? Waduh, banyak banget kalau dihitung semua salah kita. Banyak sekali adik-adik. Itu kan membuat kita jadi manusia berdosa. Nah, terus siapa yang mau bantuin? Papi bisa nggak bantuin dosa? Bikin dosa bareng-bareng bisa. Yuk kita bikin dosa sama-sama. Iya. Terus beresinnya bisa nggak? Nah, nggak bisa. Betulinnya bisa nggak? Nggak bisa. Bersihnya bisa nggak? Nggak bisa. Oh, mungkin mami bisa bantu. Bisa? Nggak bisa. Oh, mungkin kungkung, popo. Bisa? Nggak bisa. Oh, cici, koko, dede. Bisa? Nggak bisa. Oh, mungkin mbak. Bisa? Nggak bisa. Oh, mungkin Kak Donald. Kak Donald bisa nggak? Nggak bisa. Waduh, Pak Jokowi kali ya? Nggak bisa juga. Terus siapa dong adik-adik yang bisa beresin dosa ini? Yang bisa nyuciin dosa kita, yang bisa membuat kita luput, selamat, sehingga kita tidak terhukum karena dosa. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Coba sebut nama Yesus 3 kali yuk. 1, 2, 3. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekali lagi 3, 2, 1. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tepuk tangan dong. Wow. Ada yang baik sama kita, ada yang sayang sama kita, ada yang mau bantu adik-adik, ada yang mau tolongin adik-adik. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Tuh adik-adik, kenapa sih kok kita dibantuin? Kenapa sih kok kita butuh Yesus? Kenapa sih kok kita perlu Yesus? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak bisa, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Nah, jadi kita butuh yang mampu, yang sanggup, yang bisa. Siapa namanya? Tuhan Yesus, bukan Bapak Pendeta, Bapak Haji, Bapak Ustadz, Bapak atau siapa Romo atau biksu. Nggak bisa, mereka semua manusia, nggak ada yang bisa adik-adik. Papi, mami, koko, cici, dede, om, tante nggak bisa. Polisi, tentara nggak bisa. Kita sendiri nggak bisa. Teman kita sendiri nggak bisa. Yang bisa siapa untuk menolong kita dari dosa? Namanya Yesus Kristus. Nah, adik-adik, itulah bukti cintanya Tuhan sama kita. Sekarang adik-adik, kalau kita sudah dibantuin, kita sudah ditolongin, kita mau siapa? Bikin dosa lagi? Wah, kurang ajar itu namanya adik-adik. Itu gak sopan namanya adik-adik. Itu namanya kita tidak berterima kasih. Itu namanya kita tidak menghargai adik-adik. Contoh misalnya nih adik-adik ya. Kalau kita nih suka dibantuin, ini ada payung. Payung ini kita pakai buat bantuin kita. Apakah kalau kita udah punya pakai payung ini terus habis pakai kita buang? Enggak. Walaupun ini payungnya ini bisa bantuin kita, dia sudah tolongin kita, payung ini sudah nolongin kita jaga kebersihannya, kita rawat, kita simpan dengan baik. Benar nggak? Iya adik-adik, begitu juga dengan benda-benda yang lain kan adik-adik, betul nggak? Masa sama Tuhan Yesus kita sembarangan? Masa sama Tuhan Yesus yang sudah tebus kita, bantuin kita, selamatin kita, sudah lindungi kita, luputkan kita dari dosa, terus kita nggak rawat, kita nggak jaga, kita nggak hormati?
Wah, kalau Tuhan Yesus saja kita kotori, kalau Tuhan Yesus saja kita lawan, kalau Tuhan Yesus saja kita campakkan, kalau Tuhan Yesus saja kita nggak hormati, hargai, nggak terima kasih. Ini tanda-tanda adik-adik. Ya, anak-anak seperti ini tidak menjadi anak joyful. Tidak akan bisa jadi anak joyful. Oke? Sampai sini mengerti adik-adik? Nah, kalau sudah mengerti, sekarang adik-adik, inilah alasan kita bersukacita. Inilah alasan kita joyful, karena kita punya Tuhan Yesus. Jadi semangat, ayo merayakan Paskah. Adik-adik, ayo semangat ikut Tuhan Yesus. Jangan pernah lari dari Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah jual Yesus. Jangan sakiti hati Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama-sama tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah, gitu dong adik-adik ya. Oke, adik-adik. Ayat hafalannya buat adik-adik semua. Coba ya. Kelas kecil, sedang, besar sama semuanya. Mazmur 40 ayat yang ke-14. Mazmur 40 ayat yang ke-14. Itu ayat hafalannya adik-adik ya. Oke. Nah, sekarang adik-adik, Kak Donald pengen adik-adik bikin sebuah Kak Donald ada sebuah games nih, ada sebuah ilustrasi, dan Kak Donald pengen adik-adik coba buat seperti yang Kak Donald bikin. Siap ya? Nah, adik-adik coba semua, coba ambil kertasnya seperti ini. Mau kertas buku juga boleh, kertas A4 boleh, sama gunting. Nah, gampang ya adik-adik ya, kertas sama gunting. Nah, caranya adik-adik ikutin ya. Ini caranya adik-adik. Adik-adik lipat dulu. Lipat seperti ini. Nah, Donald mau bikin sulap nih. Percaya nggak, dari kertas ini Kak Donald bisa bikin tulisan? Wih, gimana ceritanya tuh Kak Donald? Ya, ada caranya adik-adik. Nah, oke. Kemudian adik-adik udah selesai, udah dilipat begini. Nah, ini yang di atasnya ditekuk lagi adik-adik, tekuk seperti ini. Klik aja. Nah, ditekuk dikit ini adik-adik ya. Juga. Nah, di sini dikasih tanda begini adik-adik, terus kita gunting deh. Guntingnya adik-adik. Kita gunting ya. Oke. Sudah selesai kita gunting. Nah, habis itu adik-adik lipat lagi. Lipat lagi. Jadi kayak rumah-rumahan nih, kayak gunung nih adik-adik. Oke. Saya, jadi bentuknya kayak gini adik-adik ya. Bawahnya ada sedikit aja, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Oke. Nah, habis itu adik-adik udah selesai. Adik-adik lipat deh. Lipat. Nah, habis dilipat adik-adik, ya tarik lagi gini, lurusin. Udah jadi kayak gini. Oke, kita lihat jadi kayak gini ya. Tuh, terus adik-adik tekuk jadi dua nih. Tekuk jadi dua. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya. Jadi seperti ini adik-adik ya. Tuh, yang rata ya, bikin yang rata adik-adik ya. Yang rata tuh, rata, bikin yang rata. Nah, sip. Udah. Jadi kayak gini nih. Oke. Tuh. Bisa? Bisa adik-adik? Kalau udah jadi kayak gini, udah bentuk kayak gini, kita bagi tiga, kita gunting tiga nih adik-adik. Nah, nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi. Lihat ya adik-adik, guntingnya begini ya. Ini yang pertama. Habis gunting, adik-adik jangan dibuang ya, disimpan nih, dijagain supaya jangan jatuh. Nah, satu. Oke. Taruh dulu. Yang berikutnya, yang kedua ini.
terusin sampai sini kena ya. Jangan sampai ke sini guntingnya adik-adik. Ya, di sini aja ya, pas di sini. Oh, wah, jadi kayak begini nih hasil guntingannya, oke? Nah, kalau sudah adik-adik, Donald mau kasih lihat nih. Kalau kita tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita yang meluputkan kita dari dosa, adik-adik tahu nggak? Karena nggak ada satupun yang bisa bantu, nggak ada satupun yang bisa tolong. Yang terjadi apa? Ya, kena deh. Kita bisa sama kayak tadi tuh adik-adik, kalau nggak ada alat bantu ini kita jadinya apa? Ya bisa luka, bisa lecet, bisa kotor, bisa patah mungkin, betul nggak? Bisa bau. Nah begitu juga adik-adik kalau kita tidak ditolong sama Tuhan Yesus, karena nggak ada yang bisa bantu kita dari dosa, hanya Yesus yang bisa. Tapi kalau kita tolak, kita nggak mau terima Yesus, ya terjadi apa? Ya akhirnya kita menerima upah dosa adalah maut. Kita akhirnya mengalami hukuman kekal selama-lamanya. Akhirnya kita disiksa di dalam penderitaan neraka selama-lamanya. Nah, betul nggak adik-adik? Nah, lihat adik-adik, tadi hasil guntingan Kak Donald. Nah, ini hasil guntingan Kak Donald. Nah, lihat ya. Ini membentuk sebuah tulisan ya adik-adik. Dia membentuk tulisan. Tulisannya jadi apa nih? Ya, kita buka satu-satu ya. Nanti adik-adik susun. Adik-adik susun nih. Ini ada huruf L. Tuh, lihat tuh. Ini L. L-nya ada 2. Oke. Terus habis itu adik-adik ada, nah ini kayak gini disatuin jadi bentuk huruf E. Ya. Nah, ada potongan berikutnya kan adik-adik ya. Ada potongan berikutnya adik-adik akan ketemu yang kecil. Tolong adik-adik tempel ya. Adik-adik tempel di kertas, disusun, di lem gitu. Nah, ini adik-adik lihat kayak gini. Ya. Tempel jadi huruf E ya. Di huruf E kan. Tuh jadi huruf E. Ya, udah L-nya 2, E 1. Lalu satu lagi. Apa hurufnya adik-adik? Nah, hurufnya jadi apa nih? Nah, ini jadi huruf H. Hati-hati adik-adik, ada guntingan kecilnya di sini nih. Dia jadi huruf H tuh adik-adik, tempel begini ya. Oh ya, kadang lupa. Jadi selain gunting ada lem ya. Nanti adik-adik lem, tulisannya tempel. Jadi tulisannya apa? H. Terus ada E. L2. Jadi L2 adik-adik. Ada L2. Nah, kalau digabungkan jadi apa? Dalam bahasa Inggris jadi apa? Hell. Nah, hell itu artinya apa adik-adik? Tahu dong hell. Kita aja kalau kehujanan kedinginan kita nggak mau. Kalau kita kena virus corona kita nggak mau. Kalau tangan kita kotor, ya bau, lecet, luka, kita nggak mau. Apalagi kalau kita sampai di neraka, pasti kita nggak mau. Betul nggak adik-adik? Iya. Nah, oleh karena itu adik-adik, ada yang bisa bantu kita, ada yang bisa tolong kita. Tadi masih ada guntingan satu lagi ya. Tahu nggak adik-adik ini jadi apa? Prok prok prok, ini jadi apa? Coba kita buka pelan-pelan ya adik-adik ya. Coba ini jadi apa nih adik-adik? Jadi tanda salib. Wow, artinya apa adik-adik? Ini salib, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Inilah cara Tuhan Yesus bantuin kita lewat benda salib ini, sehingga adik-adik dengan kematian Yesus di kayu salib kita diluputkan, kita diselamatkan, kita dilewati, kita dibebaskan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
ngasihin kita, selamatin kita, luputin kita dari dosa. Siapa yang bisa adik-adik? Oleh karena itu adik-adik, cintai Tuhan Yesus, ikuti Tuhan Yesus, hormati Tuhan Yesus, taati Tuhan Yesus. Amin. Nah, Kak Donald tunggu ya karya kalian, bikin videonya saat kalian membuat ini, terus ditempel, lalu kalian foto, kirim ke Kak Donald hasil kerja kalian yang bagus, yang keren. Adik-adik mau warnai boleh, adik-adik mau warnai boleh nih, tulisannya juga mau adik warnai juga boleh, nanti ditempel, nanti jadi bagus. Kak Donald tunggu karya adik-adik ya. Oke, terima kasih adik-adik untuk kesetiaannya, keseriusannya, semangatnya mengikuti ibadah sampai selesai. Sekarang Kak Donald ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ada Engkau. Apa jadinya kalau nggak ada Tuhan Yesus? Kami pasti akan binasa. Kami pasti akan di neraka. Kami pasti tidak bisa menghapus dosa kami. Tuhan tolong, Tuhan tolong, supaya kami memanggil Engkau, supaya kami mengikuti Engkau, supaya kami percaya Engkau, supaya kami menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dan Tuhan tolong kami, kalau kami sudah percaya Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak menyakiti Engkau, supaya kami tidak melukai Engkau, supaya kami tidak mencampakkan Engkau, supaya kami tidak jauh dari Engkau, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, tolong adik-adik, kalau ada di antara adik-adik yang mendengarkan ini, yang menyaksikan ini, kalau adik-adik mau menerima Tuhan Yesus dan adik-adik mau percaya, adik-adik mengerti cerita firman Tuhan tadi, dan adik-adik butuh juru selamat yang bisa meluputkan, menyelamatkan, membebaskan adik-adik dari hukuman dosa, hanya ada satu nama, Tuhan Yesus. Kalau adik-adik mau, ayo Kak Donald minta adik-adik taruh tangan kanan di dadamu dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari adik-adik katakan, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya nggak bisa tolong dosa saya, nggak ada yang bisa bantu tolong dosa saya, nggak ada yang bisa melindungi dosa saya, hanya Engkau Tuhan Yesus yang bisa. Oleh karenanya Tuhan Yesus, saya memanggil namamu. Datanglah Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku Tuhan Yesus, jadilah juru selamatku, jadilah Tuhanku Yesus sekarang dan selamanya. Ampunilah saya orang berdosa ini, selamatkanlah saya Tuhan Yesus, bebaskanlah saya Tuhan Yesus, luputkanlah saya Tuhan Yesus dari hukuman dosa. Dan Tuhan Yesus tolong supaya saya juga menghormati, mengasihi Engkau, menghargai namamu Yesus dalam hidup saya, seumur hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus. Dengan mulut saya mengaku, hati saya percaya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin. Nah, adik-adik, untuk adik-adik yang sudah percaya Tuhan Yesus, siapapun kalian, dimanapun kalian, taruh tangan kanan di dada kalian, ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah percaya Yesus. Saya sudah sungguh-sungguh ikut Yesus. Tuhan Yesus, tolong supaya saya tetap setia. Saya tidak menyakiti Engkau. Saya tidak mau jauh dari Engkau. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Tidak akan saya tukar sampai kapanpun. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan tolong supaya saya mengasihi Tuhan Yesus, mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus seumur hidup saya. Bantu saya Tuhan Yesus, kalau saya jatuh dalam dosa, kalau saya berbuat dosa, tolong saya cepat bertobat. Tolong jamah saya supaya saya cepat bertobat. Tolong supaya saya tidak terus-terusan hidup dalam dosa, tapi saya mau cepat untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus bimbing saya sampai saya ke surga nanti. Bimbing saya sampai saya menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hidupnya seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Sekarang adik-adik, angkatlah tangan kalian. Terimalah berkat Tuhan turun atas kalian. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah
di dalam nama berkat Allah Bapa, dalam nama berkat Tuhan Yesus, dalam nama berkat Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik semua di sini dengan berkat Paskah ini, membuat adik-adik semakin terus naik, semakin kuat, semakin hebat, semakin setia, semakin diberkati Tuhan, dan lewat hidup adik-adik, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Anak Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, Selamat hari Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye, sampai jumpa lagi.